Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Pengajar Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 10 MAN 1 Cianjur, yakni Bapak Nur Yusuf SPDI, juga kepada rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu pada acara kali ini. Susunan acaranya, yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pembahasan materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, kita beranjak ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara pada kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pembahasan materi yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepadanya, saya Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar menghabiskan separuh perjalanan hidupnya pada masa jahiliyah. Tumbuh pada masa itu sebagaimana anak-anak Quraisy lainnya. Ia mengungguli anak-anak Quraisy lainnya karena ia termasuk orang yang mau belajar dan pandai baca tulis. Sejak kecil ia tumbuh dan berkembang dalam kehidupan yang keras. Sebelum Islam, Umar sudah terbiasa menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di kalangan bangsa Arab. Umar terkenal sebagai orang yang bijaksana, bicaranya fasih, argumentasinya kokoh, dan gigih mempertahankan segala sesuatu yang sudah menjadi tradisi suku Quraisy berupa ritual, peribadatan, dan sistem sosial. Umar memimpin dari 634 sampai 644 Masehi. Leluhurnya adalah penjabat duta besar dan pedagang. Ia kerap ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Ketika menginjak dewasa, Umar sering mengikuti lomba pacuan kuda. Keberaniannya membuat ia dijuluki sebagai singa padang pasir. Karena kecerdikan di berdiplomasi seperti moyangnya, ia juga mendapatkan julukan Abdul Faiz Umar. Masuk Islam di usia 27 tahun sebelum ia memusuhi Nabi dan para pengikutnya. Ia bahkan menyiksa suku Adi yang ketahuan memeluk agama Islam seperti Labibah dan Zinira. Ia bahkan menyiksa adiknya Fatimah yang masuk Islam. Namun, keteguhan Fatimah terhadap agamanya membuat Umar luluh. Umar tergerak membaca ayat Allah dan menemui Nabi. Setelah bertemu Nabi, Umar meninggalkan kebenciannya terhadap Islam dan masuk Islam. Umar memiliki gelar Al-Faruq yang artinya pembeda atau pemisah antara yang benar dan salah. Masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukan berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Pada masa 634 Masehi, tentara Muslim sebanyak 46.000 orang mengalahkan 300.000 tentara Romawi di dataran Yarmuk. Di bawah umur ekspektasi Islam dimulai dari ibu kota Suriah, Damaskus dikuasai pada 635 Masehi. Setahun setelah kemenangan di Yarmuk, seluruh daerah Rusia jatuh kekuasaan Islam. Syria dijadikan basis ekspektasi, diteruskan ke Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As, ke Irak di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu kota Mesir, Alexandria, ditaklukkan pada 641 Masehi. Begitu pula ibu kota Persia, Al-Madain, yang dikuasai pada tahun 637 Masehi. Kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Ia membagi daerah ini menjadi provinsi. Tiap provinsi ditunjuk satu gubernur. Umar juga berjasa meletakkan dasar negara. Ia mengesahkan
ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, hingga sistem kehakiman. Departemen yang dibangun antara lain Departemen Pajak dan Tanah Diwan Al-Harj dan Departemen Keuangan Diwan Al-Mal. Kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Umar juga mengadakan hisbah pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, dan mencetak uang negara serta mendirikan Bait al-Mal. Itu terjadi karena Persia ditaklukkan Umar, seorang budak Majusi dari bangsa Persia bernama Abu Lu'lu'Fairuj mencoba memasuki Umar ketika salat subuh berjamaah. Akibat tusukan itu, Umar meninggal dunia pada 3 November 644 Masehi. Atas izin Siti Aisyah, istri Rasulullah, Umar dimakamkan di Masjid Nabawi sebelah Rasulullah dan Abu Bakar. Kejadian Islam ini di bawah Umar membuat banyak musuh yang marah dan dendam. Bahkan Umar sendiri pernah menjadi sasaran pembunuhan. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kepada notulen, saya persilahkan. Di sini, saya sebagai notulen akan membacakan salah satu pertanyaan dari kelompok 3 yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara Umar bin Khattab terpilih menjadi khalifah kedua? Di sini saya akan menjawab, Umar bin Khattab menjadi Khalifah Rasyidin melalui wasiat yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar sebelum ia meninggal. Abu Bakar sempat terbaring sakit di kediamannya. Kemudian, ia memanggil sejumlah sahabat untuk menentukan khalifah yang akan memimpin umat Islam selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beranjak ke acara yang terakhir, yaitu penutupan. Kita tutup acara pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang salah atau tingkah laku kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi dikarenakan kami masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.